Salam. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Kita mulai datang beribadah di tengah-tengah situasi hujan. Ya, yang sangat deras, tapi kita boleh melakukan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang mengasihi kita dan kita juga membutuhkan Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Petrus 3:8 sampai 9. 2 Petrus 3:8 sampai 9. Saya beri judul Tuhan Yesus menunggumu. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Banyak sekali ya pemberitahuan pada kita, mulai dari kita anak sekolah minggu maupun juga ketika pemuda, remaja, bahkan sekarang ini ya tidak henti-hentinya ya dikatakan bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya ya. Dan itu tidak pernah tidak diberitahukan, tidak pernah tidak diperlihatkan kepada kita mulai dari kita anak-anak. Nah, tidak terasa ya, tidak terasa satu-satu ya keluarga kita dan juga teman kita atau saudara kita yang sudah pergi meninggalkan kita ya. Nah, bukan berarti ketika waktu kita sekolah minggu, remaja, pemuda sampai sekarang, bukan berarti Tuhan itu yang dikatakan tadi tidak lalai ya, lalai. Kok gak datang-datang Tuhan ini, mulai dari aku anak-anak sampai sekarang pun udah berapa tahun usiaku, tetap juga ya. Nah, kita harus berhati-hati karena di dalam ayat 8 ini dikatakan di hadapan Tuhan itu satu hari sama seperti 1000 tahun. Seperti umurnya Adam, ya seperti umurnya Adam itu 939 tahun. Ya, sama dia itu hampir 1000 tahun. Tapi bagi Tuhan itu belum sampai satu hari. Ya, belum sampai satu hari. Nah, usia kita berapa sekarang ini? Ya, mungkin masih hitungan detik di hadapan Tuhan, belum sampai 1 jam. Ya, karena dikatakan 1000 tahunnya manusia sama seperti satu harinya Tuhan. Kalau kita sudah mengetahui tentang penciptaan, mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan dikatakan hari ke-7 Tuhan beristirahat, itu artinya ada 6000 tahun. Ya, 6000 tahunnya manusia Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dan di tahun yang ke-7, di tahun yang ke-7000 manusia, ya, di situ dikatakan Tuhan beristirahat dan melihat, memandang-mandang hasil ciptaannya, ya, melihat-lihat, menikmati hasil ciptaannya, ya. Nah, jadi kita jangan berpikir 1000 tahun lagi Tuhan datang. Nanti mungkin di tahun 3000 Tuhan akan datang. Jadi aku tenang-tenang aja sekarang. Belum tentu seperti itu, ya. Tidak seperti yang kita prediksi, tidak seperti yang kita perkirakan. Nah, ada yang bilang waktu memasuki di tahun 2000, ya, itu disebut sebagai zaman milenium, ya. Dan disitulah katanya
komputer itu berubah menjadi www, ya. Jadi orang berpikir itu www disebut 666 atau 666. Jadi ketika semua ya di tanggal 31 Desember 1999 detik-detik menuju 2000, ya orang semua adalah was-was berjantungan. Jadi gangguan ini datang, ya. Nah, di situ memang waktu itu saya masih ingat sekali, saya ikut terpengaruh, ya, dengan perkataan manusia yang mengatakan di situ Tuhan datang. Jadi saya berjaga-jaga dan memang di situ terjadi pergantian itu. Waktu pergantian itu ada mati lampu, ya, mati lampu. Mulailah dia tahun ke 2000, ya, mulailah dia tahun ke 2000. Mati lampu sebentar, baru hidup lagi. Dan di situ mulai semuanya perhitungan-perhitungan di komputer, di jaringan-jaringan semuanya dihitung mulai dari 000, ya, dan semuanya berubah saat itu juga. Tapi Tuhan belum datang juga. Karena Tuhan belum datang juga, kembalilah, ya, orang-orang yang tadinya sudah maaf-maafan di tanggal 31, tanggal 1-nya sudah mulai kembali marah-marahan, iri hati, mulai mengingat dosa, mulai mengingat kesalahan, mulai mengingat hutang. Semua terjadi di situ. Nah, yang perlu kita perhatikan dari firman Tuhan ini adalah yang pertama, sekali lagi yang pertama, Tuhan itu tidak pernah lalai terhadap janjinya. Kalau Dia sudah katakan I am coming soon, aku datang segera, Dia pasti datang. Ya, dalam 2 Petrus 3:1-4 kita baca firman Tuhan ini sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara yang terkasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulku kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah, ingat yang pertama, Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Para nabi-nabi kudus bukan kurang kerjaan mengingatkan kita supaya kita bersiap-siap, supaya kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, supaya kita tahu dan mengingat bahwa Tuhan akan datang. Ya, dikatakan di situ perkataan yang dahulu, bahkan juga yang diucapkan oleh nabi-nabi. Bahkan Yesus sendiri pernah berkata, ya, aku akan datang segera, bertobatlah. Nah, dikatakan di situ, ya, ketika dari dulu-dulu, dari bapak-bapak leluhur sudah dikatakan seperti itu, sampai bapak leluhur meninggal, ya, orang-orang yang ketawa ketiwi dengan perbuatan itu, dengan pemberitahuan itu, dia katakan segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan, katanya. Jadi jangan kita sampai menjadi pengejek-pengejek, ya, yang tidak percaya kepada firman Tuhan ini, ya. Jangan terpengaruh dengan dunia. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan masih lama Tuhan datang. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan udah tenang aja, nanti bisanya kita itu. Sekarang urus aja dulu urusan kita di dunia. Urusan perut, urusan makan minum, urusan kita senang-senang dulu. Baru lagi kita bangun rumah, baru lagi kita dapat rumah,
nikmatilah dunia ini. Kalau Tuhan datang ya terserah, silakan Tuhan datang. Ya pokoknya kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu adalah perkataan-perkataan orang yang tidak mau Tuhan datang. Kenapa? Karena mereka mau menuruti hawa nafsunya. Dikatakan di situ, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Itulah pengejek-pengejek yang akan mempengaruhi kita supaya kita tidak berjaga-jaga. Ketika dikatakan seperti itu, Tuhan mau datang. Percayalah kepada firman Tuhan. Tetaplah setia menanti kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena ketika hari Tuhan itu benar-benar datang, bagi kita yang setia, bagi kita yang menanti-nantikan hari Tuhan, maka hari itu akan menjadi hari sukacita. Dalam Maleakhi 3 dikatakan, kita akan berjimpra-jimpra seperti anak lembu lepas kandang. Kenapa? Karena perjuangan kita tidak sia-sia. Hari itu akan menjadi hari sukacita ketika sangkakala dibunyikan dan telinga kita mendengar, berarti nama kita dipanggil dan kita bersukacita. Tetapi bagi pengejek-pengejek itu, nah ketika hari itu benar-benar datang, mereka akan ketakutan dan mereka akan melihat ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang. Gimana ini? Gimana ini? Ternyata benar yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, oleh orang itu, oleh nabi itu, oleh pendeta itu, oleh hamba Tuhan itu, oleh anak kecil itu. Habislah kita. Maka itu akan menjadi kebinasaan, ketakutan yang luar biasa, ya, bagi yang melawan kehendak Tuhan. Kedatangan Tuhan itu bukan berarti secara global saja, ya. Mengingatkan juga kepada kita supaya kita pikirkan hari kematian kita itu juga kedatangan Tuhan. Itu juga disebut hari Tuhan. Itu juga disebut endingnya kehidupan seseorang. Jadi dia harus bersiap-siap untuk mempersiapkan hari kematiannya. Jangan dia berpikir, nanti kan kalau udah napasnya satu-satu kita panggil aja pendeta, kita panggil aja orang yang percaya, nanti aku akan minta doa, maka aku akan didoakan, disitulah aku akan minta ampun, dan aku akan menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Tidak segampang itu, Peguso, ya, tidak segampang itu. Tuhan itu tahu kita yang main-main dan kita yang sungguh-sungguh. Tuhan itu tahu Dia akan menyelamatkan orang yang sungguh-sungguh dan akan membinasakan orang yang bermain-main selama ini, ya, orang yang tidak siap-siap, ya, orang yang tidak mempersiapkan hari kematiannya, maka dia akan seperti pengejek-pengejek ini, akan ketakutan menghadapi kematian. Akan ketakutan. Biasanya orang yang di dalam Tuhan itu, kalau dia mau dipanggil Tuhan, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya. Dia akan mempersiapkan penggantinya, dia akan mempersiapkan warisannya, dia akan mempersiapkan dirinya, dan dia akan permisi. Biasanya seperti itu, ya, dia akan permisi. Dia dengar suara Tuhan, kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Tuhan kepada dia. Maka dia akan mempersiapkan dirinya, segala sesuatu dia siapkan, dan nanti ketika dia mau mengembuskan napas terakhirnya, dia akan berkata, finishing well, sudah selesai, atau tetelestai, seperti yang dikatakan oleh Paulus, ya, aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan memelihara iman. Sekarang telah tersedia mahkota bagiku. Dia katakan seperti itu. Dapat itu hari yang sukacita. Bahkan dia tunggu-tunggu, ya, dia tunggu-tunggu. Nah, bagaimana dengan orang
hari kematiannya saja dia tidak siapkan, apalagi untuk hari kedatangan Tuhan yang luar biasa itu. Kita nggak tahu lah nanti apa yang terjadi, pasti kebinasaan. Apalagi sekarang tiba-tiba saja meninggal, tiba-tiba saja dipanggil Tuhan, tiba-tiba saja nggak tahu di mana ya dia berada, di situ hari kematiannya. Kita nggak tahu. Jangan sampai yang menjemput kita itu bukan Tuhan Yesus. Kita pikir Tuhan Yesus, tetapi ketika kita hampir sedikit lagi, tos katanya ya, tos sedikit lagi, ternyata waktu kita melihat ya Yesus, ternyata dia berubah menjadi setan yang menyerupai Yesus. Itu harus kita waspadai ya. Nah, orang percaya tidak perlu menghitung-hitung atau memprediksi hari untuk menentukan kapan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Firman Tuhan sudah katakan, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu kapan waktunya. Banyak sekarang yang berkata nanti tahun 2045 atau 2030 maka Tuhan akan datang. Ya, kalau dikatakan seperti itu masih lama lagi. Ya, semuanya pasti akan sibuk mengumpulkan harta. Semuanya akan sibuk memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana cara untuk meraih kekayaan, gimana cara untuk menikmati ya dunia ini. Apalagi dia bilang 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, cocoklah itu katanya. Padahal itu adalah prediksi manusia. Ingat, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Anak ketika itu sebagai manusia, ya. Tapi ketika di surga itu sudah ada waktunya kapan, ya. Tuhan menghendaki supaya kita selamat, tidak ada umatnya yang binasa. Jadi ketika waktu itu sudah ditetapkan, ternyata Tuhan melihat umatnya masih bermain-main, dia kasih tenggang waktu, dia kasih waktu lagi, dia kasih kesempatan lagi supaya umatnya ini selamat, supaya umatnya ini tidak binasa, supaya kita segera berbalik dan bertobat. Nah, kenapa ada pengecer-pengecer itu? Karena mereka sudah memprediksi. Ya seperti tadi, oh nanti Tuhan datang tahun 2000, pas dia 6000 katanya. Ternyata ini sudah sampai di tahun yang ke-23, sudah ada tenggang waktu. Ya, dari mulai 2000 itu sampai ke 2023 sudah 23 tahun masih dikasih Tuhan kesempatan. Makanya mereka jadi pengecer-pengecer, gak sesuai Tuhan, gak sesuai katanya. Berarti memang gak betul itu yang perkiraan 6000 tahun itu sesuai dengan penciptaan, kata pengecer itu. Akhirnya dia katakan Tuhan lalai, Tuhan sudah bohong, Tuhan nakut-nakuti, Tuhan membuat kita itu jadi nggak menikmati hidup ini, katanya. Itulah pengecer. Kenapa? Karena dia sebelumnya udah buat perhitungan, tahun segini Tuhan pasti datang, nanti tahun segini, atau 3 tahun lagi, atau tahun depan, atau tahun ini, ya. Ternyata bisa kita lewati tahun ini, gak terjadi. Dia mulai lagi katakan pembohong Tuhan. Dan ditipu kita padahal dia sendiri yang buat perhitungan itu kapan Tuhan datang. Jadi kita yang sudah mengetahui firman Tuhan ini jangan terpengaruh dengan dunia, jangan terpengaruh atau jangan jadi ikut-ikutan juga menjadi pengecer firman. Kita harus waspada senantiasa, waspada setiap saat, setiap waktu, karena Tuhan
bisa datang kapan saja, bukan hanya secara global, tapi bisa secara pribadi menjemput kita dimanapun kita berada. Ya, suka hati Tuhan. Mau apa yang kita lakukan, kalau Tuhan sudah bilang jemput. Ya, makanya berbahagialah kita yang didapati sedang melakukan tugas, melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita ketika Tuhan panggil kita, Tuhan melihat kita sedang melakukan kehendaknya, maka dikatakan, oh luar biasa, kau hambaku yang baik, katanya. Jangan pula ketika itu kita sedang berdosa, jangan pula ketika itu kita sedang marah-marah, jangan pula kita saat itu sedang bertengkar atau menyimpan dendam atau sedang merencanakan kejahatan kepada seseorang. Kita harus tetap waspada. Kapan begitu Tuhan bisa datang. Yang kedua, kedatangan Tuhan itu bagaikan seorang pencuri, ya. Nah, ini yang harus kita mengerti. Pencuri gak akan bilang sama rumah penghuni rumah yang akan dicuri itu, kami datang nanti jam 2 malam ya, gak ada begitu. Kami datang nanti jam 4 pagi ya, siapkan sarapanku ya, gak ada dia bilang. Tapi pencuri itu akan datang tiba-tiba ketika seseorang itu sedang tidur nyenyak, sedang menikmati tidurnya. Kita baca dalam 2 Petrus 3:10, 1, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 1 Tesalonika 5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Wahyu 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang seperti pencuri, dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya, ini mengingatkan kita. Mungkin yang pertama kita katakan Tuhan lalai, tapi Tuhan tidak kehabisan kata-kata kepada kita. Dia katakan bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ketika itu di Israel banyak sekali pencuri-pencuri, maka Tuhan mengingatkan, maka dikatakan begitulah nanti hari Tuhan itu. Bayangkan kalau kita sudah pernah, kalau kita sudah pernah dicuri sesuatu dari kita, pasti kita udah tahu gimana rasanya. Kalau kita sudah pernah dirampok oleh orang, pasti udah tahu kita gimana rasanya. Ketika dirampok itu gemetar, tangan kita dingin, kita kaget, kok bisa dia merampok aku, kok bisa dia mencuri dari barangku. Emangnya selama ini dia tahu apa isi tasku? Emangnya selama ini dia tahu gerak-gerikku? Kaget kita, bingung, bengong, melongo, bingung, bangun, ketakutan, cemas. Ya, begitulah kalau orang yang pernah dicuri sesuatu dari dirinya. Ya, saya pernah dirampok ya. Waktu itu kami baru pulang dari kampus Bethsaida, baru lagi terima wesel ya, uang gitu ya, baru lagi kami cairkan di kantor pos. Jadi semua di situ Alkitab saya, terus buku yang saya pinjam di perpustakaan kampus, semua di situ di tas saya. Ya, waktu itu beli pepaya sebenarnya di Pajak Berayan.
diupayain pajak berair. Jadi tas saya tas yang besar, tas yang kulit, saya taruh di tengah, ya seperti kayak di paku gitu. Gak tahu ada dua sepeda motor, satu di kiri, satu di kanan, ya satu mengambil tas saya terkejut. Dia ambil tas saya pegang, tarik-tarikan. Rupanya dia ambil pisau, langsung begini lagi, lepaslah tangan saya, dan saya mau teriak, gak ngerti mau teriak apa. Rupanya ada temannya lagi di belakang. Kalau kami ngejar, dia akan jauhkan kita. Ya, jadi bengonglah seperti itu, gak ngerti mau bagaimana. Jadi sangat-sangat ketakutan. Ya, sangat ketakutan ketika ada yang hilang dari kita. Dan pertanyaannya, kenapa kok bisa, kenapa aku nggak tahu, kenapa aku tidak siap-siap, kenapa aku tidak siaga. Ya, kedatangan Tuhan itu bagaikan seorang pencuri. Kita sudah tahu rumah kita itu rawan di tempat itu, dan suatu kali pasti akan kedatangan pencuri. Tapi kita merasa sepele, kita merasa remeh, dan akhirnya dia tahu kapan kita lengah. Di situ dia datang untuk perampok, mencuri, apalagi itu barang yang paling kita sayangi. Nah, Tuhan mengingatkan kedatangan Tuhan itu bagaikan seorang pencuri. Nah, pencuri itu sekali lagi tidak akan datang kalau rame di rumah. Tapi pencuri biasanya datang ketika semua orang terlelap menikmati tidurnya. Apalagi kalau orang yang sudah begadang, ya tiba-tiba ngantuk kali, apalagi dia capek, dia ngantuk kali, terlambat bangun, ya kan? Maka disitulah dia akan datang. Ketika dia lagi oyong-oyong, lagi nggak ngerti harus bagaimana, tiba-tiba langsung datang. Ya, pencurinya. Demikian juga Tuhan akan datang dengan tiba-tiba saat manusia sedang menikmati hidupnya, sedang menikmati tidurnya. Yang menikmati hidup dalam Tuhan akan bersuka cita, karena dia akan bertemu dengan Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang jemput, karena dia tahu namanya dipanggil dengan bunyi sangkakala, karena dia tahu ketika dia mendengar sangkakala itu, maka dia akan terima mahkota. Sementara orang yang masih asik menikmati hidup dalam kesibukan dan dosa-dosanya akan tersentak, akan ketakutan, akan menangis, menjerit, dan meminta tenggang waktu, Tuhan, saya tidak mau Tuhan. Pasti seperti itu. Ya, apalagi kalau dia berteriak, berarti dia sudah tahu itu sudah diingatkan kepada dia sebelumnya, dan sebelumnya. Kalau dia berteriak, kalau dia ketakutan, kalau dia memohon, kalau dia sampai berlutut, berarti dia sudah dengar suara Tuhan tapi tidak direspon. Dia masih asik menikmati hidup di dalam dosa, di dalam kesibukannya. Dan itu akan menjadi nightmare, mimpi buruk yang tidak bisa lagi diputar ulang waktunya. Yang ada adalah hukuman kekal yang akan menyiksa. Belum lagi mati sudah disiksa, ya, lewat antikris, ya. Kalau dia tidak mau menerima tanda, udah disiksa di dunia, disiksa lagi di kekekalan. Nah, kita harus berjaga-jaga dalam doa, karena kita tahu pencuri itu akan datang. Ya, Tuhan ingatkan, Tuhan akan datang seperti pencuri. Kalau kita sudah tahu seperti itu, maka kita tingkatkan jam doa kita, bangun keintiman dengan Tuhan. Apa yang kita katakan, Tuhan selamatkanlah aku, jagalah aku supaya aku jangan berdosa. Tuhan ingatkan aku supaya aku terus ingat kalau Engkau pasti akan datang entah kapanpun itu, tapi pastikan aku siap. Pastikan aku sudah siap
aku berdosa. Kita harus katakan seperti itu. Tuhan tolong aku. Ada area-area yang rawan di dalam kehidupanku ini. Aku tahu Tuhan, itu sedikit saja tersenggol, nanti aku bisa berdosa. Tuhan, aku serahkan area-area yang rawan, bagian-bagian dalam tubuhku, dalam hidupku yang memungkinkan aku jatuh dalam dosa. Bagaimana caranya Tuhan supaya aku lepas dari semua ini? Terus berdoa. Kita akui kadang kita jatuh bangun di area-area, di rawan-rawan tempat tubuh atau hidup kita. Kita akui di hadapan Tuhan. Bangun keintiman kita dengan Tuhan. Tingkatkan jam doa kita. Artinya kita terus waspada, kita terus bentengi diri kita, kita terus melapor kepada Tuhan, kita terus terkoneksi dengan Tuhan dalam hal berdoa. Yesus yang menjadi teladan. Yesus sendiri mengatakan, ya Bapa, jikalau mungkin, jauhkanlah cawan ini dariku. Yesus sendiri ketakutan menghadapi salib. Dia berkata, ya kalau mungkin cawan ini berlalu. Tetapi tujuan Yesus datang ke dunia harus benar-benar terselesaikan. Misinya yaitu mati di kayu salib. Bukan mati di danau pada waktu angin ribut, bukan. Tapi mati di atas kayu salib. Yesus harus mampu selesaikan misi itu. Nah, kita juga seperti itu. Tuhan, aku mau hidup kudus Tuhan. Aku mau untuk hidup benar. Tapi aku jatuh di sini Tuhan. Gimana caranya Tuhan supaya aku lepas dari sini, supaya aku mampu untuk hidup kudus, hidup benar, dan aku benar-benar siap menanti kedatangan. Akui di hadapan Tuhan. Jangan kita diam. Jangan kita buat Tuhan maklum. Yang namanya juga manusia. Kita kan belum di surga, pasti berdosa lah. Itu perkataan yang tidak mau berubah. Itu perkataan yang sepele. Itu perkataan yang tidak mau menguduskan dirinya. Tuhan tahu setiap sikap hati kita. Kalau kita mengakui, Tuhan pasti tolong. Ya, Tuhan pasti tolong. Kemarin itu ada saya dengar di Instagram ada kesaksian sampai supaya orang percaya, sampai dia kasih sertifikat. Ini laki-laki kian dia, tapi dia berubah menjadi perempuan, ya. Tetapi karena dia dengan firman Tuhan, dan firman itu terus mengejar dia, mengingatkan dia, membuat kehidupannya tetap harus datang kepada Tuhan. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali menjadi laki-laki lagi. Walaupun gayanya feminim, tapi dia mengatakan, aku sudah menjadi laki-laki. Bahkan ada orang yang tidak percaya, dia sampai bawa sertifikatnya. Aku sudah jadi laki-laki, sertifikatku. Dia katakan seperti itu. Dia berjuang. Dia tahu bahwa Tuhan akan segera datang, dan Tuhan terus mengingatkan dia, menegur dia. Siap-siap, bentar lagi Tuhan datang. Itu membuat dia gemetar, ketakutan, dan dia berdoa dan mengatakan, Tuhan, aku seperti ini. Apakah aku bisa bebas, lepas dari dosaku yang sudah merubah jenis kelaminku menjadi perempuan, padahal aku diciptakan oleh laki-laki. Tuhan mampukan. Bukan langsung cering seperti pesulap, bukan. Itu proses, dan akhirnya
sampai disempurnakan Tuhan. Jadi di dalam Tuhan itu nggak susah. Kita yang buat susah. Kenapa? Karena kita menikmati. Kita menikmati hidup dalam hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Hidup di dalam kedagingan kita. Jadi tingkatkan jam doa kita. Kalau kita melihat seperti rumah kita, aduh, ini gak ada jenjangnya. Aduh, ini kalau nanti aku pergi pasti ini gampang sekali gitu. Jadi kalau kita sepele, kita remeh, gak juga kita perbaiki, ya jangan salahkan si pencuri. Karena sebelum-sebelumnya Tuhan sudah ingatkan kita dan kita melihat, oh iya ini. Tapi kita remeh, sepele. Ya, kita mengandalkan doa, mendoakannya. Jangan. Kalau Tuhan sudah ingatkan, berarti ada yang perlu kita kerjakan, ada yang perlu kita perbaiki, ada yang perlu untuk kita ubah. Tingkatkan jam doa kita, karena kalau kita berdoa, kita kuat, kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Baik Dia mau datang memanggil kita, ya itulah akhir hidup kita, terakhir napas kita, maupun nanti kalau Tuhan beri kesempatan hidup, kita bersama-sama ya berjumpa dengan Dia di awan. Kita pasti siap. Seperti Tuhan Yesus yang siap untuk menghadapi Golgota. Ketika Dia terus berdoa, terus rutin, terus terkoneksi, terus punya jam doa yang sempurna, yang terbaik. Kalau Yesus sanggup, kita juga pasti sanggup. Ya, walaupun ada intimidasi bis, nggak mampu itu, nggak mampu. Itu, pasti kita akan ketakutan. Tapi ketika kita mulai masuk dalam doa dan Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan dan siap untuk hidup kita ya membereskan hidup kita dan melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang tidak berkenan. Yang ketiga, apa tugas dan tanggung jawab kita dalam menantikan kedatangan Tuhan? 2 Petrus 3:11-14 sama-sama kita baca kembali. 1, 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, Tuhan mengingatkan ya bahwa Tuhan Yesus itu sabar menunggu kita. Jadi kita harus lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan itu bukan lalai. Kau gak ada pendatang Tuhan ini. Nah, orang yang mengatakan itu pasti akan tinggal. Makanya karena Tuhan tahu kita tidak siap, maka Dia akan menunggu sampai kita siap. Allah kita itu panjang sabar dan waktu tidak menjadi masalah baginya. Ya, yang menjadi perhatian khusus dari kitab 2 Petrus ini adalah masyarakat Kristen pada saat itu telah tercemar oleh dosa. Nah, itulah yang terjadi seperti pada zaman Nuh. Ya, orang-orang berdoa bahwa kejahatan di zaman Nuh itu sudah didengar Tuhan, dan ternyata kejahatan di zaman Nuh itu sudah sampai ke telinga Tuhan. Nah, Allah memiliki kedaulatan dan memutuskan untuk membuat sebanyak mungkin orang bertobat dan hidup
dalam ketaatan barulah tiba harinya. Makanya waktu itu Nuh disuruh bangun bahtera. Supaya agak lama sedikit Tuhan suruh Nuh bangun di atas gunung. Ternyata waktu dia untuk membuat bahtera itu di atas gunung itu 120 tahun. Bayangkan betapa Nuh diejek sama keluarganya. Pertama-tama Nuh semangat untuk mengatakan bertobatlah, Tuhan sudah mau datang. Yang pertama-tama dalam 1 tahun pertama, bertobatlah, Tuhan sudah mau datang, cepat. Aku lagi bangun bahtera ini, cepat supaya kita selamat. Tapi ternyata yang mendengarnya ada yang sudah meninggal, ada yang sudah tidak lagi hidup, dan anak-anaknya yang hidup mereka mengejek Nuh sampai mereka katakan orang gila. Ini orang gila, ini orang gila. Masa buat bahtera perahu di atas gunung? Udah tahu itu laut di sana. Masa di atas gunung? Memang caranya urutkan katanya itu. Ya, kita nggak tahu apa yang jadi rencana Tuhan. Kalau Tuhan bilang ke atas gunung, ya ke atas gunung aja. Gak usah kita protes sama Tuhan. Tuhan, masa di atas gunung itu laut Tuhan? Sampai kali lakukan roti-roti ini. Kalau kita protes, gak masalah. Tuhan bisa ganti kita dengan yang lain. Yang mana yang tidak mau protes, ya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mengharapkan kedatangan Kristus, segera bertobat dan jalani hidup kudus, supaya kita bekerja sama dengan Tuhan dalam mempersiapkan akhir dunia ini. Kenapa Tuhan belum datang? Karena Dia tunggu kita. Dia melihat kita masih main-main dengan dosa. Dia melihat kita belum siap. Dia melihat kita masih kurang dengar-dengaran. Dia melihat kita semakin jauh. Maka Tuhan tunggu seperti gambar di atas. Tuhan melihat kita sudah melupakan jam doa kita. Tuhan melihat kita sudah tidak lagi beribadah. Tuhan melihat pelayanan kita sudah kendor, sudah didasari dengan daging, bukan lagi dengan iman atau roh yang daripada Tuhan. Tuhan tunggu kita sampai kita kembali kepada kasih mula-mula, sampai kita kembali roh kita bernyala-nyala, sampai iman kita benar-benar kuat dan teguh di dalam Dia. Diperhatikan kita terus dari surga. Aduh, anakku ini sibuk kali. Nanti kalau aku datang, kasihan dia, gak ada yang tolong lagi selama-lamanya di neraka. Ya, itu luar biasa kasih Tuhan. Tuhan lihat kita sedang bermain game. Satu hari itu ada 5 jam kita main game, dilihat Tuhan juga. Wih, makin tambah kawannya mabar katanya. Kalaulah kawannya dibawa ke gereja, enak juga gitu. Rupanya dibawa nonton, mabar. Tuhan lihat, ya suruh aja Tuhan yang kuat apa gamenya, biar itu nonton juga mabar. Jadi Tuhan tunggu kita. Jadi ketika kita sibuk, Tuhan melihat kita sibuk, Tuhan pandangi, Tuhan tunggu-tunggu kapan dipanggil aku. Kapanlah dia berdoa, terus kita sibuk nonton, teruslah kita tiktokan, teruslah kita selfie, teruslah kita karaoke, teruslah kita melakukan lebih banyak waktu sampai kita lupa Tuhan. Tuhan tetap duduk menunggu kita. Dia perhatikan aktivitas kita setiap hari. Satu hari berapa lama kita kasih waktu sama Tuhan. Udah sibuk itu bisa dia melayani, gak berdoa, datang dia melayani. Bingung Tuhan, gaya-gaya kepala, aduh agak ini. Ya, jadi kita harus ingat, kita ditunggu oleh Tuhan. Kalau kita masih lama, masih panjang lagi dunia ini. Sementara di sana sudah martir. Sudah ada yang martir, sudah mati dengan disiksa. Ya, banyak di sana yang baru menjerit, Tuhan datanglah Yesus.
Yesus datanglah. Sementara yang aman-aman di sini, tunggu dulu Tuhan, jangan dulu datang, jangan dulu datang. Memang didengar Tuhan ini. Ya, jadi ada yang misalnya yang menjadi cepat-cepat Tuhan, cepatlah Tuhan, gak tahan lagi kami ini, kami sudah disiksa, Tuhan tolonglah. Kita di sini masih malas, kita di sini masih menunggu, ada yang mau kita tunggu. Kasihan mereka yang sudah mengalami persekusi, perkawinan, penderitaan karena iman mereka. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih menunggu kita dan Dia mengharapkan kita siap segera, karena teman-teman kita yang seiman juga sedang menunggu kedatangannya. Sekarang Tuhan menunggu kita, tapi ingat waktunya tidak lama lagi. Kalau kita benar-benar tidak respon, maka Tuhan akan memalingkan badannya. Dia akan segera menutup pintu kemurahannya. Jadi kita harus kerjasama ya dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita siapkan diri kita, hidup benar, hidup kudus, berjuang untuk iman kita, kerohanian kita, terus perlengkapi dengan firman dan pengajaran. Jangan sampai kita bobo, ya, tertidur seperti firman Tuhan tadi. Jangan kita tidur seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi kita harus tetap berjaga-jaga dan sadar bahwa Tuhan akan segera datang. Nah, kita harus menantikan Tuhan, tapi juga mempercepat kedatangan Tuhan. Karena kalau kita berlambat-lambat, maka kita tidak akan tahan dengan situasi dunia yang semakin ngeri dan semakin gila ini. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Matius itu, kalau waktunya tidak dipersingkat, katanya ya, kalau Tuhan tidak datang lebih cepat, tidak ada yang selamat. Jadi kita yang tadinya ditunggu Tuhan, kalau kita berlambat-lambat, maka kita tidak akan selamat. Tuhan akan selamatkan orang yang sana, menjerit-jerit, yang menantikan dan meminta supaya Tuhan cepat datang. Kita sudah ditunggu-tunggu, Tuhan sudah sabar, tetapi kita menyepelekan kasih karunia Tuhan itu, maka kita akan ditinggalkan oleh Tuhan. Meskipun kedatangan hari Tuhan tidak tahu kita pasti kapan waktunya, berjuang terus, berusaha hidup dalam kebenaran supaya kita tidak terwujud kalau hari Tuhan itu datang. Pastikan ketika hari Tuhan datang, Tuhan mendapati kita tidak bercacat, roh kita tidak bercacat. Jangan ada sihir, jangan ada mantra-mantra, jangan ada susuk, jangan ada pegangan-pegangan alam gaib yang ada di dalam roh kita, di dalam tubuh kita. Bereskan, karena kalau ada itu, maka kita sudah selingkuh. Artinya kita tidak lagi mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mencintai Tuhan, tapi juga kita pakai roh jahat atau kuasa gelap masuk menguasai kita, maka kita dikatakan bercacat. Pastikan ketika hari Tuhan itu datang, kita tidak bercela perbuatan kita, karena kita hidup berdamai dengan Allah dan sesama. Artinya lepaskan pengampunan, salib ke atas yang horizontal itu kepada sesama. Ya, bereskan, jangan ada sakit hati, jangan simpan kepahitan, jangan simpan kebencian, beres semuanya. Ya, maka dikatakan kita tidak bercela, bukan hanya tidak bercacat, tapi juga kita tidak bercela perbuatan kita.
Kita tetap mengasihi orang yang membenci kita, yang mengejek kita, bukan makin kita balas. Berarti kita bercela kalau kita balas. Ketahuan bahwa dia memang tidak bercacat, tetapi dia bercela perbuatannya. Dia tidak hidup di dalam perdamaian dengan sesama, tetapi hanya dengan Allah saja. Tidak ada salib yang satu kayu, tetapi salib itu dikatakan dua kayu. Satu ke atas, yang kedua adalah ke sesama. Pastikan semua beres dan Tuhan melihat kita sempurna, tidak bercacat rohnya dan tidak bercela perbuatannya. Pastikan. Kita masih ada waktu, tapi nggak tahu kapan, ya. Selagi masih bisa bernapas, selagi kita masih dengar firman, segera responi, bereskan semuanya. Jangan sampai kita cipta Tuhan, melayani Tuhan, tapi di badan kita ada bingung, ya, ada roh lain, atau ada yang kita pakai supaya kita disegani orang, supaya orang itu tunduk kepada kita. Buang. Jangan sampai itu membuat kita tidak bisa masuk ke pintu surga. Pintu surga sempit, ada ukurannya. Kalau kita tidak sama ukurannya dengan pintu itu, maka kita akan tidak bisa masuk. Tapi kita akan pilih pintu yang lain, yaitu pintu yang lebar. Dan itulah yang menjadi bagiannya. Pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Responi. Kita berjuang supaya tidak bercacat roh kita. Kita berjuang supaya tidak bercela perbuatan kita. Memang itu sulit, tapi kita percaya ketika kita doakan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku sulit sekali melupakan dia. Dia jahat kali Tuhan. Dia membuat aku jadinya berdosa. Jangan sampai gara-gara dia aku masuk neraka. Apa rupanya perbuatannya? Pasti Tuhan bicara sama kita. Dia sudah melakukan ini Tuhan. Dia membuat ini berulang-ulang kali. Dia sakiti hatiku. Nanti akan Tuhan kasih tahu, ya, apa yang membuat kita jadinya sadar. Kamu juga berulang-ulang kali menyakiti hatiku. Kata Tuhan nanti sama kita. Berjumlah kita. Kapan Tuhan aku menyakiti hatimu? Ya ini dengan dosamu. Kita mengatakan dia berulang-ulang kali menyakiti hatiku Tuhan. Tapi Tuhan bilang kamu juga menyakiti hatiku berulang-ulang kali. Nah gimana apa yang harus kita lakukan? Cara satu-satunya lepaskan pengakuan. Hidup berdamai dengan Tuhan dan sesama. Ya, itu harus kita jaga hati kita supaya terpancar kehidupan, supaya kita selamat, supaya kita menerima kehidupan kekal. Itu artinya, ya, karena hati itu adalah sentral hidup seseorang. Kita harus dengar suara Tuhan. Orang percaya diberi waktu untuk mengubah hidupnya, untuk senantiasa hidup suci dan saleh tanpa meragukan. Kepastian hari Tuhan. Jangan karena kita dengar firman Tuhan, ya Tuhan mau datang, jadi kita siap kalau diri kita cepat-cepat. Habis itu ternyata karena lama kali Tuhan tidak datang, kembali lagi kita berdosa. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Tujuan Tuhan sangat jelas menunda waktunya supaya kita tidak binasa. Mungkin kita sudah aman, tapi ada teman kita yang lain, atau ada suami kita, atau ada istri kita, atau ada anak kita, atau ada orang tua kita yang sedang ditunggu Tuhan, yang kita doakan selama ini, ditunggu sampai dia bertobat dan hidup kudus. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan diri kita dan kita merasa Tuhan kok masih lama, kita udah longgar, udah kendor ini roh kita atau kerajinan kita, jangan kembali, paksa kembali. Kita minta api Pentakosta, Tuhan menyala dalam dirimu, dalam hatiku, dalam hidupku. Itu yang sudah hilang sekarang di gereja-gereja. Saya
berdoa, Tuhan, kami minta api Pentakosta, menyala. Bangkitlah semangat kita kembali, bangkitlah roh kita kembali. Kita perlu pengurapan Tuhan di hari Pentakosta itu, supaya kita siap menghadapi gejolak-gejolak nanti yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ada api Tuhan. Kita berdoa, sebutkan, katakan, minta kepada Tuhan pribadi-pribadi, beri aku Tuhan api Pentakosta, nyalakan kembali. Harus kita minta. Nah, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia sebagai produk gagal, namun sebagai produk atau ciptaan yang paling mulia dan sebagai mandataris atas segala ciptaan, segenap ciptaan. Tetapi manusia yang katakan bahwa dia adalah orang gagal, gak mungkin Tuhan aku berubah, udah jahat kalian, gak mungkin lagi aku bertobat, gak mungkin lagi aku dirubah, gak mungkin lagi aku diselamatkan. Yang bilang itu kita, yang bilang itu setan yang berbicara di telinga kita. Kau gak mungkin lagi gak berubah, gak mungkin lagi kau bertobat, udah nanti kau mati kau sama aku, kata setan itu. Tapi Tuhan katakan Dia tidak ciptakan kita sebagai produk gagal. Selagi kita masih dengar suara Tuhan, kita bisa berubah, kita bisa bertobat. Tuhan bisa pulihkan kita. Makanya Tuhan tunda kedatangannya. Jangan dengar bisikan setan, jangan dengar suara setan, tapi dengarlah suara Tuhan yang menunggu kita. Mungkin kita melihat kejahatan saudara kita, atau kejahatan keluarga kita, atau suami atau istri kita. Memang kau pasti masuk neraka, gak ada lagi harapan. Mungkin seperti itu. Ingat, manusia yang mengatakan seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah menginginkan kita binasa. Sejahat apapun, sefatal apapun dosa dan kejahatan kita, Tuhan sudah berikan nyawanya. Tuhan sudah naik ke kayu salib, darahnya dan netes sepanjang jalan di Golgota. Nggak tahu berapa banyak darah Tuhan di sepanjang jalan menaik ke kayu salib. Itu sudah netes darahnya terakhir menetes di kayu salib. Gak mungkin Tuhan sia-siakan untuk kehidupan kita. Malah waktu yang harusnya sudah harus itu hari kedatangannya, tapi Dia melihat kita belum siap. Dia menangis. Semoga hati kita mendengar ketukan pintunya Tuhan itu mengatakan, ayolah, kembalilah. Kamu bisa, aku pasti akan memampukan, aku pasti akan memberikan kekuatan. Tuhan bilang itu sama kita. Tapi dapat kita dengar suara manusia, gak mungkin. Udah dalam kali kau jatuh, gak mungkin. Tapi kalau Tuhan udah ketuk, kita udah dengar suaranya, bangkitlah. Mungkin tertati-tati, mungkin seperti orang cacat yang lumpuh berjalan, mau belajar berjalan. Tapi Tuhan pasti mampukan kita. Tidak ada kegagalan, keterlambatan di dalam Tuhan. Tuhan pasti memampukan kita. Ketika kita masih dengar suaranya, ketika ada getaran di hati kita, di jantung kita yang mengingatkan supaya kita berubah, bertobat, dan kembali kepada Tuhan, mempersiapkan diri kita, roh kita, perbuatan kita sempurna, maka Tuhan menunggu kita. Dia akan menyelamatkan kita. Cepat diresponi, cepat tanggap, responi ya apa yang menjadi suara Tuhan, supaya kita tidak binasa dan kita tidak terkejut, tapi kita bersukacita. Kita bersukacita karena Tuhan sudah ingatkan, kita responi, tiba harinya
apa nggak sukacita? Ya, kita seperti kayak anak-anak yang dilepaskan, anak-anak lembu yang dilepaskan dari kandang, pasti seperti itu ya. Dan kita juga bersukacita. Kenapa? Karena kita berhasil berjuang. Terima kasih Tuhan, Kau sudah ingatkan aku dan Tuhan mampukan aku meresponi dengan cepat. Aku selamat. Terima kasih Tuhan. Pasti kita akan seperti itu. Kita bersyukur Tuhan itu baik, sangat baik, dan Dia menunggu kita. Tapi ingat, waktunya tidak lama untuk Tuhan menunggu, karena yang lain juga membutuhkan waktu yang cepat dan kedatangan Tuhan. Sebagai kesimpulan bagi kita baca dalam Lukas 13 ayat 22 sampai 25 yang harus kita ingat dengan sungguh-sungguh. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk dalam pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan Dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nah, ingat, sekarang Tuhan mengetok pintu hati kita. Biarlah hanya sampai di situ saja. Jangan sampai kita yang mengetok pintunya Tuhan. Itu adalah kebinasaan. Ya, kalau sekarang masih Tuhan yang mengetok pintu hati kita. Ketika kita berusaha diketok pintu, sadar anakku, bertobat, berubah cepat, jangan lama-lama. Ya, itu Tuhan masih ketok pintu hati kita. Nah, kalau kita sudah tidak mau dengar-dengaran, sudah ditunggu Tuhan, sudah diketok pintunya, nggak terbuka-buka juga, maka giliran kita yang akan mengetok pintu Tuhan, pintu surga. Bayangkan kalau selama ini Tuhan yang ketok, kita nggak respon, nggak buka pintunya, akhirnya kita lah nanti yang buka, yang ketok pintu Tuhan, dan Tuhan juga nggak buka pintunya bagi kita. Jangan sampai itu terjadi. Tapi kita mau tetap berjuang supaya kehidupan kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan pada harinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Ingatlah, saat ini Tuhan menunggu kita. Pergunakanlah kesempatan yang ada ini, cepat responi, maka Tuhan akan selamatkan kita. Haleluya. Apa yang menjadi kehendak hatinya, kerinduannya, dengarlah. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita.
Ku
mengingatkan kami supaya kami boleh mempersiapkan diri nanti kedatangan-Mu. Dan supaya kami juga ikut bekerja sama mempercepat hari-Mu ya Tuhan. Sebab ada banyak ya Tuhan teman-teman kami, ya Tuhan saudara-saudara seiman kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka yang sedang mengalami tekanan, persekusi, penderitaan yang luar biasa karena iman mereka. Tuhan tolonglah kami, mampukanlah kami merespon firman-Mu dengan cepat, agar waktu-Mu Tuhan bisa segera tiba ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menunggu kami, menantikan kami, mampukan kami supaya kami boleh berjuang sungguh-sungguh, supaya roh kami ya Tuhan tidak bercacat dan perbuatan kami tidak bercela. Kami hidup berdamai dengan Allah dan sesama kami. Tolong kami ya Tuhan, kami tidak mau tertinggal, kami tidak mau hari itu tiba kami terkejut dengan mengerikan ya Tuhan, karena kami pasti binasa. Tuhan tolong kami Bapa, biar ketika harinya tiba kami benar-benar menyambutnya dengan sukacita, sebab itulah hari keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus datanglah, mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Jangan lagi Engkau berlama-lama menunggu kami, tapi kami boleh mempersiapkan diri kami dengan cepat. Dan kami mohon Engkau ya Tuhan menolong kami di area-area yang rawan di hidup kami, di anggota tubuh kami yang gampang sekali ya Tuhan untuk berdosa, sehingga kami sering untuk jatuh bangun. Tuhan tolong kami, lepaskan kami dari segala ikatan dosa yang membuat kami tidak mampu ya Tuhan untuk mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kami akui semua dosa kami dan kami lepaskan segala hak kami, dan kami mau hidup untuk kemuliaan nama Yesus. Dalam Engkau yang tinggi kami muliakan dalam seluruh hidup kami. Kami percaya kami tidak gagal. Tuhan pasti memampukan kami, memberi kami kemenangan. Kami boleh menjadi ciptaan-Mu yang berharga, yang berarti, yang berhasil dan selamat di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mereka setiap perkataan firman-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita lihat warta kita hari ini. Dari 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 21.